Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 15 Lampung, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Pada hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari ketiga dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dalam jaringan atau MPLS daring, yang tentunya sudah banyak hal yang dapat kita petik dan dapat kita pelajari dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Tentu harapan besar kami ketika materi ini sudah tersampaikan, seluruh siswa yang akan kami lantik menjadi siswa SMA Negeri 15 Lampung pada hari ini akan memahami bahwa di SMA 15 Lampung ini banyak sekali aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa. Namun tidak kalah pentingnya, apapun yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non-akademik tersebut, kita tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi besar dari SMA 15 Lampung, yaitu visi SMA 5 adalah terwujudnya sekolah yang bertakwa, berprestasi, dan berkepribadian. Apa maknanya? Ketika kita berbicara bertakwa, berarti setiap hari, karena kita adalah insan-insan yang memiliki agama, dalam pembelajaran sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran membiasakan untuk mengaji atau berdoa, dan begitu juga bagi yang non-muslim juga sesuai dengan kaidah keagamaan masing-masing. Indikator dari visi ini berhasil apabila siswa kreatif dari berbagai macam lomba, baik itu PHBI, peringatan Hari Besar Islam, terciptanya iklim religius dan kondusif. Kita sangat melarang atau tidak memperkenankan kepada siswa untuk saling mencemooh, mengejek, atau menghina antar sesama umat beragama di sekolah ini. Oleh sebab itu, para siswa harus saling menghargai, menghormati sesama pemeluk, penuh dengan toleransi dengan pemeluk agama lain. Indikator berikutnya adalah kuantitas dan kualitas lulusan dengan hasil meningkat, juga hasil SNMPTN yang signifikan. Kita sudah memulai di tahun ini, sudah menorehkan tonggak sejarah bahwa kita sudah mencapai 86 siswa yang diterima melalui jalur SNMPTN. Oleh sebab itu, ke depan para siswa untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil ujian maupun SNMPTN dan SBMPTN di universitas ternama. Indikator berikutnya, juara dalam berbagai lomba akademik
ada OSN, ada LCT, ada lomba-lomba di bidang-bidang akademik lainnya, dan lomba-lomba di bidang O2SN, ada futsal, taekwondo, solosong, band, senam, pencak silat, bulu tangkis, ada pingpong, dan lain sebagainya. Juara juga dalam lomba kompetisi ada paskibra, pramuka, PMR, KIR, rohis, broadcasting, dan jurnalistik. Untuk diketahui bahwa SMA 5 adalah satu-satunya SMA yang mempunyai radio komunitas yang mempunyai izin secara nasional. Jadi tidak dimiliki oleh sekolah lain. Ini merupakan satu kebanggaan bagi SMA 5 Bandar Lampung. Indikator berikutnya bahwa siswanya patuh disiplin terhadap tata tertib yang sudah digariskan di SMA 5 Bandar Lampung ini. Nah, sehingga kepatuhan dan kedisiplinan ini akan terus meningkat. Ini sebagai modal dasar untuk mengikuti pembelajaran yang kondusif. Indikator ke-10 adalah etika pergaulan santun sesuai dengan norma yang berlaku, baik sesama teman maupun sesama antar guru, karyawan, dan seluruh keluarga besar di SMA 5 Bandar Lampung. Indikator yang ke-10 adalah mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, di mana jika misalkan ada yang mengalami musibah, maka siswa SMA 5 tanpa diminta untuk mengulurkan tangan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Misi dari SMA 5 Bandar Lampung adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran beraneka sumber berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis IT. Kita sedang berusaha, apalagi sekarang di zaman pandemi COVID ini, pembelajaran semua terarah dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga bukan merupakan suatu halangan apabila siswa tidak berada di sekolah, tetapi tetap proses pembelajaran itu akan terus berlangsung. Ini juga kami lakukan dengan terus memperluas area hotspot yang bisa dijangkau dari seluruh penjuru sekolah, sehingga siswa bisa memanfaatkan wifi atau hotspot ini untuk tujuan-tujuan positif. Karena kami akan memantau apabila siswa terkoneksi namun hanya mendownload situs-situs yang tidak bermanfaat seperti game atau situs-situs yang berbau pornografi, maka akan kami blok untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Meningkatkan layanan bimbingan yang prima. Layanan bimbingan pendidikan prima ini layanan pendidikannya maupun layanan bimbingan konseling, sehingga terjadi komunikasi yang harmonis antar siswa dengan para guru dan guru BK. Meningkatkan prestasi akademik, seni budaya, olahraga, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Menumbuhkan rasa persaudaraan, sopan santun, disiplin, sikap religius, dan persaingan. Jadi rasa persaudaraan, sopan santun, disiplin, dikatakan bahwa MPLS daring ini bisa berhasil apabila meningkat sopan santun, disiplin, sikap religius, dan persaingan sehat. Jika masih ada siswa ketika waktunya sholat atau sholat Jumat harus selalu diingatkan atau dikejar-kejar oleh guru, maka dikatakan bahwa MPLS ini masih harus ditingkatkan. Jadi apabila MPLS daring ini dikatakan berhasil apabila sikap religius dan persaingannya sehat.
Ini yang perlu kami ingatkan, ada beberapa siswa yang justru belum saja berapa lama di SMA 5 sudah mulai tidak mematuhi aturan dengan masuk ke wilayahnya temannya yang lain, yang seharusnya nama dia adalah di sebuah kelas misalkan, tetapi saat di Google Classroom dia masuk ke semua kelas, dan ini terpantau. Ini tidak boleh dilakukan oleh para siswa yang tentu berharap memperoleh hasil yang maksimal. Begitu juga para siswa yang dikatakan berhasil mengikuti MPLS daring ini, tidak ada lagi rasa ketersinggungan yang cepat memicu emosi, sehingga terjadilah perkelahian-perkelahian yang semestinya tidak perlu terjadi. Di SMA 5 kita menerapkan 3S: senyum, salam, dan sapa. Dengan kita menjalankan atau mempraktekkan 3S dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan SMA 5 Banampung, apabila kita bertemu dengan sesama teman, bertemu dengan para guru dan tata usaha serta karyawan, kita membudayakan untuk senyum, karena senyum itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Maka jangan kita memasang wajah yang sangar untuk memancing orang untuk marah kepada kita, tetapi dengan wajah yang senyum, insya Allah orang tidak akan terpancing untuk marah kepada kita. Begitu juga salam.